Three, two, one. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah, tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu, ada nilai yang saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala udah dapat, dosa sudah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Jadi nggak ada yang nggak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil usaha antum sebelumnya. Itu teorinya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa, semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih, dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup, bisa makan juga di hari itu, bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya. Belum dapat apa. Makanya kata Nabi, yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang tuh mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapat, 2 hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan, ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Begitu beliau kemudian naik ke Marwah, nggak dapat, naik ke Safa, nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata, ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu, ya Allah, ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha bolak-balik. Airnya keluar dari mana? Yang kemudian menghentak lagi, tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang. Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah 7 kali bolak-balik, baru air keluar. Silakan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika 7 kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air dan keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rezeki namanya Mikail. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rezeki. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di Marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadep ke kiblat berdoa dulu, ke Marwah ngadep ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa, nyampe ke Marwah yang ke-7, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara nggak biasa, dikejar ke sini. Begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, tapi zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya,
untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Maka boleh jadi kita berusaha bekerja, sehari belum dapat, 2 hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum 3 hari, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya. Tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh. Dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya, itu yang paling fatal. Paham ya?